Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ibu pembina serta ketua majelis taklim serta jajaran pengurus yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya, lahir dan batin. Lagi-lagi mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini ya Bu ya. Ibu lanjut saja ya Bu ya, lanjut. Ibu-ibu pernah dengar enggak undang-undang nomor 16 tahun 2019? Ada yang pernah dengar ya Ibu ya? Undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu tentang perkawinan Bu. Itu perubahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ya Ibu ya, tentang perkawinan. Di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Ibu sudah relatif lama sih sebenarnya, sekitar 3-4 tahun ya. Kami dari penyuluh terus ingin mensosialisasikan undang-undang tersebut tentang perkawinan. Kenapa kita agak penting Ibu-ibu ya? Karena perkawinan semua orang kan memang mengalami, dan memang itu sunatullah dan naluri serta insting manusia haruskah kawin. Untuk apa diantara tujuannya? Ialah untuk mendapatkan keturunan ya Ibu ya. Ibu-ibu, di Undang-Undang 16 tahun 2019 sedikit sih di pasal 7 ayat 1 itu perubahan tentang usia nikah yang diizinkan bagi mempelai. Ibu ya, ingat ya Ibu ya, kalau dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74, mempelai yang diizinkan menikah itu ialah laki-laki umur 19 tahun, perempuan umur 16 tahun. Ya Bu ya. Nah, berdasarkan analisa dan pengamatan dari kelompok-kelompok peduli wanita dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini wanita usia 16 tahun, kalau usia 16 tahun, kalau tidak dirubah Undang-Undang tahun 74 itu ialah banyak kelemahannya, dianggap banyak kelemahannya. Coba bayangkan ya Bu ya, coba bayangkan anak kita umur 16 tahun sudah menikah, atau wanita Indonesia lah Bu ya. Sebenarnya secara fisik itu sebenarnya kasihan ya, kasihan Bu ya. Kalau sudah menikah, kalau rezekinya lancar kan mungkin sebulan 2 bulan sudah apa? Ada perubahan ya, ada perubahan, ngidam lah apa, terus punya anak ya, udah punya anak, ngurus anak ya, mengurus rumah tangga, melayani atau mengurus suami, gimana coba bayangkan. Nah, di sanalah contoh-contoh sepertilah bahwa memang harus disesuaikan usia wanita. Itu yang pertama Ibu, alasan yang pertama. Yang kedua, diharapkan di era sekarang sudah begitu majunya ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban ya, dunia ini sudah global dekat. Jadinya kalau generasi muda kita kalau terlalu muda kawin, diantaranya nanti keturunan yang dihasilkan itu juga kurang siap, terutama psikisnya. Katakanlah kalau mungkin fisiknya, pertumbuhan badannya oke ya, sesuai harapan, tapi kadang-kadang psikisnya yang memang ketinggalan. Antaranya ialah karena perkawinan di usiamu muda. Yang berikutnya Ibu-ibu, diharapkan anak kita setelah minimal tamat aliyah lanan sekolahnya, minimal tamat aliyah atau SMA ya. Kan sudah 19 tahun kalau sudah tamat aliyah atau SMA ya, diharapkan minimal ya tuh. Dan setelah dia tamat aliyah atau SMA, diharapkan bisa kerja lanan, walaupun dia perempuan umpamanya ya, lebih-lebih laki-laki ya Ibu ya. Itu harapan
pemerintah. Harapan undang-undang itu makna yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Ya Bu ya, untuk dimaklumi ya Ibu ya. Artinya laki-laki tetap 19, wanita saja yang berubah dari 16 menjadi 19 tahun. Itu usia yang diizinkan. Nah, timbul pertanyaan kan Bu? Timbul pertanyaan, Pak, gimana kalau umpamanya anak saya terlanjur umpamanya karena berbagai hal umpamanya nangis-nangis minta kawin. Nah, gimana kira-kira? Anak kita nangis minta kawin loh. Daripada zina Pak. Kawinin ya. Mau ditawari untuk pengganti kompensasi biar mundur lahan kawin, biar ditunda lahan kawinnya, tidak mau. Nah, inginnya kawin kok gimana? Nah, ibu-ibu, kalau ada kejadian seperti itu, anak kita belum berusia 19 tahun ya Bu ya, urus saja suratnya ya, cari surat-surat seperti layaknya lah. Minta belangko di KUA ya Bu ya. Setelah itu minta brosur segala macamnya untuk kita penuhi. Nanti ke kantor lurah atau perbekal ya, ada satu surat namanya N1 yang harus diisi nanti oleh perbekal. Setelah itu bawa lagi ke kantor urusan agama. Nah, di sana kepala KUA atau penghulu akan memverifikasi Bu. Kalau memang ternyata memang belum 19 tahun, maka kita akan diarahkan untuk minta dispensasi ke pengadilan agama. Bawa kita ke pengadilan agama, daftar. Nah, di sana nanti ibaratnya di sidang Ibu ya, didengar keterangannya kedua belah pihak dan semua pihak terkait, supaya hakim tuh, majelis hakim yakin dah kalau anak ini nikah usia sekian tidak terjadi apa-apa nanti di tengah jalan. Begitu diantaranya maksudnya Bu ya. Paham dah itu Bu ya? Itu saja perbedaannya ya Bu ya. Setelah turun dispensasi pengadilan agama, baru balik lagi bawa ke KUA. Insya Allah bisa dinikahkan berdasarkan putusan pengadilan tadi ya Bu ya. Nah, berkait dengan pernikahan ibu-ibu, pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Agama sudah aware ya, memberikan pelayanan baik prima kepada masyarakat. Artinya gini Bu, di KUA sudah ada tempat dan ruang nikah yang representatif, yang relatif, ya bagus lah ya. Jadinya kalau masyarakat ingin menikah di kantor, masyarakat pemerintah dengan senang hati ibu, gratis lagi, tidak kena biaya apapun, gratis. Ya ibu ya, ini informasi banyak untuk dipahami, karena perkawinan begitu rumitnya, begitu apa ya, signifikan, karena habis kawin punya anak, nanti anaknya dewasa kawin punya anak, kan begitu. Makanya kita terus-menerus akan memberikan informasi dan pencerahan ya ibu ya. Pada saat anak mau nikah tidak bingung. Nah, begitu pula kalau masyarakat inginnya manggil Pak Penghulu, manggil Pak, juga ada apa-apa, boleh, silakan, mana suka ya ibu ya. Tetapi kalau kita manggil di rumah ya, itu bayar 600.000 rupiah ya ibu sendiri nanti atau keluarga mempelai nanti yang membayar di kantor pos atau di bank. Itu ibu-ibu ya, ingat tidak bayar. Nah, tetapi ibu-ibu jangan dijadikan modus ya Bu ya. Masuk terus Pak. Ya. Jangan dijadikan modus. Apa modus tuh? Tujuan ya. Aturannya yang diizinkan dalam undang-undang kan 19. Tapi kalau kita nanti anak kita walaupun terlanjur karena ingin kawin sebelum 19, urus saja izinnya dispensasi tidak segampang itu juga Bu, ngurus dispensasi. Sebab yang paling penting substansi makna dari undang-undang itu ialah bagaimana anak kita siap untuk membina rumah tangga. Ya ibu ya, insya Allah diharapkan kalau sudah usianya 19 tahun yang laki, 19 tahun yang perempuan, insya Allah siap mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kalaupun umpamanya ada pengaruh ini, pengaruh itu, ibaratnya kalau kita jalan ada kerikil-kerikil tajam yang mengganggu, insya Allah bisa melaluinya dengan bagus. Karena
apa ya, fisik dan mentalnya sudah siap ya ibu ya. Apalagi di zaman sekarang ibu ya, memang ibu-ibu tugas untuk mencari menghidupi rumah tangga, untuk mencari nafkah itu ialah suami menurut undang-undangnya itu Bu ya. Tapi ya kalau suami kita sudah semaksimal mungkin, sudah berusaha sekuat tenaga, masih rasanya ada yang kurang kebutuhan rumah tangga kita, ya ibu ya, boleh kita untuk membantu suami kita mencari nafkah, ada asal seizin suami, boleh. Apalagi zaman sekarang emansipasi wanita, ya ibu ya, boleh ya ibu ya, ya itu tidak adalah larangan. Tapi memang idealnya sebaiknya ya istri di rumah mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengasuh anak dan lain sebagainya. Idealnya suami yang keluar mencari nafkah idealnya. Tapi di zaman sekarang ya kebutuhan hidup begitu ketat, ya persaingan hidup begitu ketat, sehingga ya perlu kita pandai-pandai untuk mengelola keuangan rumah tangga. Jangan boros ya Bu ya. Ya kata orang bijak itu jangan keinginan kita saja yang dituruti, tapi turuti aja kebutuhan. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Ibu-ibu ya, ibu-ibu itu saja yang dapat saya sampaikan.